ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني faqad aba. Para hadirin, para ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diceritakan nanti di akhirat setiap orang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala faridan wahidan. Seseorang akan dihadapkan kepada Allah satu persatu tanpa ada yang menemani. Maka dia berhadapan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dia lakukan ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba tadi, atadhkuru yawma kada wa kada, sa'ata kada wa kada, idh aghlaqta 'alaika al-bab wa satarta min a'yunin nas wa lam tastahi min nadhari ilayk 'abdi lima ja'altani ahwanan nabirina ilaih. Wahai hambaku, apa kamu tidak ingat pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, pada jam sekian, ketika kamu menutup rapat-rapat pintu rumahmu, kamu bersembunyi dalam rumah menutup diri dari pandangan manusia. Ketika kamu sudah merasa aman dari pandangan manusia, saat itu kamu maksiat kepada saya. Dan saat itu kamu sama sekali tidak mempertimbangkan pandanganku kepada kamu. Abdi lima ja'altani ahwanan nadirina ilaik. Wahai hambaku, kenapa kamu jadikan pandanganku ini adalah pandangan yang paling tidak penting dalam kehidupan? Kenapa kamu jadikan pertimbangan saya ini adalah pertimbangan yang paling terakhir dalam kehidupanmu? Yang kamu pertimbangkan bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana tetangga saya. Kamu tahu paling terakhir bagaimana Allah kepada saya. Kenapa kamu jadikan saya ini tidak penting dalam kehidupan? Maka Al-Habib Ali Al-Jufri beliau mengatakan, pertanyaan ini untuk menjawabnya lebih berat daripada siksa neraka sekalipun.
Dan itu akan ditanyakan kepada kita semua. Dan itu terjadi kepada kita. Kita letakkan penilaian kita, penilaian Allah itu paling belakang. Gimana tadi? Menurut orang-orang gimana? Gimana tadi? Menurut orang-orang gimana? Istri saya gimana? Anak saya gimana? Jarang orang berkata, Allah gimana kepada saya? Maka bagaimana majelis kita yang mulia ini, kita jauh-jauh kumpul di sini, hujan-hujan, kita jadikan pandangan Allah adalah pertimbangan yang pertama dalam kehidupan kita. Kita duduk di sini, Allah melihat semua hati kita, Allah melihat semua pikiran kita. Maka bagaimana datang kita ke sini betul-betul karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini gembira karena itu merupakan perintah Allah, yaitu gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga majelis kita ini bukan majelis yang sia-sia. Banyak orang tuh bikin majelis, perkumpulannya besar-besar, tapi dia pulang dari majelis tidak mendapatkan pahala apapun dari majelis tadi. Nah, bagaimana majelis kita pada malam yang mulia ini, majelis yang diridhai oleh Allah, majelis yang dipandang dari Madinah sana, Rasulullah melihat ke sini itu, kelihatan itu di kota apa ini namanya? Lugulandai. Itu tampak orang-orang hujan-hujan, dia datang berkumpul menjadi satu karena cinta mereka kepada saya. Nanti pada hari akhirat akan saya syafaati mereka. Amin ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu perkara yang sangat dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Sayyidina Abbas alaihi salatu, Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pamannya Nabi, dia ini berjumpa dengan saudaranya namanya Abu Lahab. Dua-duanya pamannya Nabi, yang satu iman, yang satu pimpinannya orang kafir. Abu Lahab itu kafirnya itu kafir yang paling tinggi, sehingga dia masih hidup sehat, masih bisa bernafas, sudah ada keputusan dari langit dia akan masuk neraka selama-lamanya. Dia masih bernafas, masih di dunia, belum mati. Seharusnya pintu tobat masih buka untuk dia. Orang kalau belum mati masih bisa tobat. Tapi Abu Lahab sudah turun ayat, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Jadi dia masih hidup, saking buruknya sudah ada keputusan, dikasih bocoran, ini tidak akan bisa iman selama-lamanya. Sebenarnya semua orang sudah ada keputusannya. Kita walaupun dapat 1000 tahun pun sudah jatahnya, yang iman akan iman, yang kafir akan kafir, yang dapat hidayah akan dapat hidayah, yang tidak akan tidak. Tapi belum ada bocorannya. Kalau Abu Lahab masih itu sudah dikasih bocoran. Maka Sayyidina Abbas berjumpa dengan saudaranya, dia bertanya, halo saudaraku, gimana keadaanmu sekarang di akhirat, kamu gimana keadaannya? Maka dia mengatakan, hali kama tara, keadaanku ini seperti yang kamu lihat sekarang. Saya ini disiksa dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, atas, bawah, setiap hari, gak ada henti-hentinya. Bajunya itu sangat panas, disiksa, dibelah. Masya Allah, di neraka itu berbagai macam siksaan. Sekali disengat kalajengking itu sampai 1000 tahun gak hilang rasanya. Maka dia mengatakan, hanya saja setiap hari Senin Allah ringankan siksa saya, karena saya ini pernah gembira sekali, bukan seumur hidup, sekali, dengan kelahiran keponakan saya Rasulullah SAW. Maka setiap hari Senin dari saya ini memancar satu mata air yang begitu jernih, yang begitu segar. Saya bisa minum di situ. Ini adalah ganjaran oleh Allah kepada saya, padahal saya kafir. Dikasih ganjaran oleh Allah, dikasih pahala, dibalas oleh Allah sebab
gembira saya sekali dalam seumur hidup saya. Hada idza kana kafiran jaa yamhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil ithnain daiman yuqaffaf anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu billadhi qala umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ila kana hada kafiran, kalau ini Abu Lahab orang yang kafir. Ja'alahu wa tabbat yadahu, ketika masih hidup sudah dicaci maki dari langit. Ada annahu fi yaumil itsnain daiman, setiap hari Senin siksanya diampuni oleh Allah. Orang kafir seperti ini. Bagaimana kalau orang iman gembira kepada Nabi bukan sekali tapi sepanjang hidupnya? Kira-kira berapa triliun surga yang akan diberikan kepada dia? Allahumma ja'alna. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi gembira itu bertingkat-tingkat. Ada orang itu gembira terus senyum, itu sudah gembira. Ada orang gembira sampai masuk dalam hati senang, itu juga gembira lebih dalam lagi. Ada orang gembira yang lebih gembira lagi, sehingga dia keluarkan hartanya, sehingga dia berjuang karena kegembiraannya tadi. Masya Allah. Itu Al-Imam Nawawi Al-Baghdadi beliau mengatakan, ada seseorang ini ditinggal mati orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia. Ketika orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan 2 dinar saja warisannya itu. Maka dia merenung, ini ada warisan 2 dinar, harus saya manfaatkan sebaik-baiknya, karena kalau ini saya gunakan untuk maksiat akan menjadi kiriman api kepada kuburan orang tua saya di kubur. Tapi kalau uang ini saya gunakan sebaik-baiknya akan menjadi kiriman cahaya kepada kuburan orang tua saya. Maka dia betul, dia jalan lewat ini, di depan ini ada orang-orang kumpul sedang mendengarkan ceramah. Maka dia dengar, apa itu? Ceramah apa itu? Maka dia datang langsung gabung. Dia dengarkan, ternyata dalam ceramahnya dari isinya cerita Nabi Muhammad, sifat-sifatnya sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya, cinta kelahirannya, detik-detiknya gimana. Dia senang sampai ketiduran. Senang sampai apa? Ketiduran. Ada yang gembira ketiduran apa enggak? Ketika dia ketiduran dia ngimpi, seakan-akan Masya Allah dia tinggal dalam satu istana yang begitu indah sekali. Maka dalam istana tadi dia muter-muter istananya. Wis, istana saya itu luar biasa, bagus sekali. Tajri min tahtihal anhar, ada sungai itu berjalan di bawah rumah, ada sungai yang di atasnya. Jadi di surga itu ada 2. Ada sungai itu di bawah. Kata-kata begitu, ada sungai itu di atas. Jadi kita panggil, sungai susu datang, datang. Allah. Sungai maju datang, datang sungainya. Di atas permukaan, tinggal diambil gitu. Perasaan tuh. Masya Allah. Maka dia sudah putar surga-surga sana, melihat kamar-kamarnya bidadari itu. Setelah dia keluar kaget, ada surga yang besarnya melebihi surga dia 100 kali lipat. Allah. Langsung gak syukur dia. Waduh, surga siapa ini? Oh, tempatnya samping surga saya, berarti punya saya itu. Dia keluar, melihat surganya itu sudah sampai lebih dari sudah berbaring di dimannya masing-masing. Allah Akbar. Bagaimana kira-kira orang laki-laki melihat? Dia bangun langsung masuk ke surganya, waduh saja lari masuk ke surga satunya tadi. Maka oleh yang menjaganya ditahan, tidak bisa. Ini bukan punya kamu yang ini. Ini surga siapa ini? Ini surganya orang yang gembira dan mengikuti acara maulid Nabi.
saya sedang mengikuti. Beda. Kamu gembira juga, tapi kamu hanya datang di belakang. Datang, gembira juga. Jadi dapat surga itu kalau ini orang yang mengeluarkan hartanya untuk mengenang Allah. Maka di sini tadi dari rumah-rumah banyak bawa makanan, minuman, tidak akan sama dengan orang datang tidak bawa apa-apa. Allah. 100 kali lipat, akan 1000 kali lipat. Allah Akbar. Nanti kalau di akhirat tiba-tiba beda surganya, jangan yakin. Aku udah akhir, kamu ngantuk. Nah ya, sumpah saya banyak hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini kita tampakkan kegembiraan ini dan kita buktikan gembira itu. Orang itu kalau senang tuh pasti ada buktinya. Orang tua mendengar anaknya lahir gembira, diberikan kasih, kemudian tetangga-tetangga itu orang gembira, keluarkan hartanya. Masya Allah, seperti Quraisy dan lain-lain. Kalau orang itu cinta betul, ada orang-orang itu datang kepada Laila ingin melamar, yang melamar itu ratusan. Maka Laila mengatakan, kalau kamu cinta, buktikan saya minta darah kamu 1 gelas. Lari semua orang-orangnya. Maka Quraisy langsung ambil pisau, sobek kepalanya, sobek dadanya, sobek tangannya, diambilkan 1 gelas, bahkan 1 kali itu Laila. Maka Laila mengatakan, hei Quraisy, saya kan minta darah kamu, kenapa kamu sobek semua tubuhku? Karena saya tidak tahu darah mana yang kamu inginkan, wahai Laila. Allah. Jadi orang kita itu begitu. Kamu minta apa? Darah saya kasih. Minta apa? Nyawa saya kasih. Itu rasa harta. Minta apa? Minta lagi. Betul minta. Buktinya apa? Minta aja Pak. Itu hanya gombal. Itu bukan cinta, tapi apa? Gombal. Orang kita, begitu. Waduh, hanya gembira. Aku gembira Pak. Bukan gembira, itu memaksakan hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar sekali pahala orang-orang yang hadir maulid Nabi ini karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling istimewa sepanjang masa. Al-Imam Sanusi beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu arushul mamlakah. Arushul mamlakah itu pengantinnya alam semesta, mempelainya alam semesta. Kalau orang bikin acara nikahan, kalau dia akan ada iring-iringan yang ramai, akan ada polisi yang kawal, akan ada yang gojek ceramahnya, akan ada KUA-nya, macam-macam, ada yang selawatannya, ada yang kameriknya, ada yang proyektornya, ada yang subsistemnya. Tapi semua itu hanya tambahan. Intinya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Allah. Alam semesta itu ada langit, ada bumi, ada manusia, ada jin, ada hewan, ada laut, ada daratan. Semua itu adalah tambahan. Intinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ghazali mengatakan, wal qawlu isyaratun wa anta maqsudun. Alam semesta itu hanya isyarat. Hanya seperti isyarat saja. Yang dituju adalah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang pertama diciptakan Nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad telah tercipta langit, dari Nur Muhammad telah tercipta bumi, dari Nur Muhammad telah tercipta diri kita, tercipta surga, tercipta semua dari Nur Muhammad. Maka pada dasarnya seluruh makhluk itu punya kerinduan kepada Nabi yang sangat. Maka Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbal, seorang wali kutub, ini orang yang luar biasa, kasyaf. Kasyaf itu apa? Bisa nembus pandangannya itu bisa sampai tampak surga. Beliau itu mengatakan, saya itu melihat hadis ini sahih atau dhaif itu nggak perlu dicek, periwayatan tidak perlu. Saya cukup melihat nur yang keluar dari mulutnya. Kalau orang baca nama amal dunia sahih, karena dari mulut kamu ada cahaya kenabian. Ini hadis langsung dari mulut kamu keluar kegelapan bohong.
Ini Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar. Beliau itu mengatakan ditanya orang, Syekh, hukumnya merokok itu gimana Syekh? Saya kalau mau bahas subuh, yang bahas subuh itu para ulama kata, yang benar itu kata yang halal haram, sunnah makruh, batil, hak, itu yang benar itu para ulama, bukan saya. Tapi saya itu kasyaf, saya melihat kalau ada orang merokok itu mereka banyak. Yang merokok itu lari semua, karena mereka dia tidak kuat minum cium itu. Masya Allah. Beliau ini ceritanya tidak cukup begitu kan? Ini cerita ada wali yang melihat. Ya, malaikat kita mungkin nggak lari, karena malaikatnya malaikat Adam. Hadirin dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau mengatakan itu saya itu melihat surga langsung dari bumi ini. Surga itu hari-hari bergoncang. Kenapa hari-hari goncang? Karena surga ini rindu dengan Nabi. Maka oleh para malaikat itu pojok-pojoknya surga itu dirantai semua. Kalau nggak dirantai, bisa-bisa surga itu langsung timbul di Madinah karena ingin jumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini kerinduan surga cipratannya Nabi kepada Nabi. Itu benar Nabi. Bagaimana kerinduan umatnya kepada beliau? Surga itu Masya Allah yang mengatakan kalau ada pelebaran surga itu mereka mengatakan apa? Baca selawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surga ini senang. Maka dia mencari sumber suaranya. Ada kata Muhammad itu senang ya. Langsung melebar, dikejar suaranya, dikejar, melebar, sampai mereka mengatakan Subhanallah. Jadi kalau hati-hati itu, kalau hati yang cinta dengan Nabi, dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati itu melebar sampai ke Madinah sana. Ada yang melebar apa enggak hatinya? Mengecil, matanya mengecil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, kita akan mengumpuli Nabi itu bahwa kita setiap detik, setiap bulan, setiap tahun seperti ini. Dalam Qawaid Kubro karangan Imam Suyuti itu dikatakan, suatu ketika Rasulullah SAW itu dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan tadi, maka mendengar satu suara yang nyaring merdu sekali. Suaranya mengatakan apa? Suaranya mengatakan Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya ini termasuk golongannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti berhenti sejenak. Suara siapa? Wahai Anas, kamu cek di mana sumber suara tadi? Diteliti sampai masuk gua. Dalam gua tadi kaget beliau kalau melihat ada orang itu besar seperti raksasa. Sampai beliau mengatakan saya melihat wajahnya harus angkat kepala saya ke atas. Saking besar. Ternyata wajahnya itu tampan yang luar biasa. Dia menggunakan baju yang begitu indah, aromanya wangi sekali. Tangannya ke atas sambil doa-doanya, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tadi kaget. Kamu siapa? Saya sahabat Nabi. Oh, sahabat Rasulullah SAW. Iya. Katakan kepada nabimu, di sini ada Nabi Ilyas yang jumpa dengan dia. Jadi Nabi dan Rasul 25 Rasul itu punya amalan apa? Doa pengen jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum didahulukan. Kita
sejak lahir nggak pernah nikah, bahkan nggak pernah terbayang, sampai sekarang pun belum mensyukurinya, dijadikan umat Muhammad gratis tanpa minta. Masya Allah. Maka harusnya kita menyembelih sapi semua nyukuri jadi umat Muhammad ini. Siap? Tidak. Insya Allah Pak. Sapi. Nyembelih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala kemuliaan di alam semesta itu dihubungkan dengan Nabi. Siapa yang semakin sambung dengan Nabi akan semakin mulia. Masya Allah, maka Al-Mukarramah itu kota yang termulia. Sejak sebelum Nabi lahir sudah mulia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bersumpah dengan namanya kota Mekah kecuali karena kota Mekah menjadi tempat tinggalnya Nabi. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Allah bersumpah dengan kota Mekah karena apa? Kata anta hillun bihadzal balad, karena kamu wahai Muhammad tinggal di kota ini. Jadi kota Mekah juga dijadikan sumpahnya Allah kecuali hanya karena Mekah itu tempat tinggalnya Nabi. Masjidil Aqsa itu masjidnya ribuan para nabi, ribuan para rasul. Tapi Masjidil Aqsa tidak pernah disebut di Quran kecuali hanya Masjidil Aqsa tempat transitnya Nabi sebelum ke langit. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa yang hebat itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran karena apa? Nabi pernah mampir sebentar. Allah. Jadi kalau kita ingin mulia harus kita hubungkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Zaman itu adalah banyak, zaman Nabi Adam bersama zaman semua. Tapi zaman yang termulia siapa? Zaman yang berhubungan dengan Nabi. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Sebaik-baiknya zamanlah zaman yang aku berada di dalamnya. Jadi zaman pun akan menjadi mulia karena zaman tadi berhubungan dengan Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pun akan menjadi mulia karena berhubungan dengan Nabi. Maka para sahabat itu menjadi orang yang termulia. Walaupun umat akhir zaman tidak infak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan sama pahalanya dengan para sahabat infak separuh biji kurma. Maka ada orang yang tidak terima dengan hadis ini. Saya infak gunung Uhud emas, kenapa pahalanya tidak seimbang, kalah dengan pahalanya sahabat dan separuh biji kurma? Tidak terima saya. Ini tidak adil namanya Allah ini. Maka dia datang kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Dia mengatakan, Syekh, hadis ini sudah dipahami, maksudnya di mana hadis ini? Maka beliau mengatakan hadis itu tidak bisa diterangkan. Datang gimana Syekh? Kalau ingin paham, kamu datang jumpa dengan saya. Betul. Akhirnya orang tadi sowan kepada Syekh tersebut, sowan kepada ulama namanya Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Ketika sowan, dia salaman, baru salaman, natap wajahnya Syekh Ahmad Al-Faruqi. Dia mengatakan, Syekh, sekarang saya paham. Kenapa kamu paham? Belum saya terangkan, paham saya. Dari mana pahamnya? Saya itu melihat kamu saja, ulama zaman sekarang baru melihat Allah tingkatkan iman saya sampai tembus langit. Gimana para sahabat melihat Nabi? Tentu pahalanya tidak akan bisa dikejar oleh siapapun, imannya tidak akan bisa dikejar oleh siapa. Maka termasuk cara untuk meningkatkan iman itu dengan memandang para ulama. Ada cara meningkatkan iman itu berjuang, bisa baca Quran, bisa. Ada satu cara meningkatkan iman dengan cara apa? Melihat orang-orang soleh, melihat pewaris-pewarisnya Nabi, melihat cucu-cucu Nabi. Itu termasuk cara meningkatkan iman yang tidak bisa diwakili oleh apapun. Maka dulu ada orang Jos, tahu Jos? Dia beribadah terus.
Maka ada seorang ulama itu datang, ini ada orang itu istimewa, ibadahnya itu 1 hari 23 jam. Paginya puasa, malamnya sholat tahajud 23 jam, tidurnya 1 jam kurang bahkan. Maka orang tadi mengatakan ini orang potensi jadi wali. Maka dia bilang, hei Tuhan, hai anak muda, kamu terus ibadah kamu. Alangkah baiknya kalau kamu sekarang sowan sana kepada Syekh namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka orang kecil tadi marah. Apa? Sowan kepada itu ada ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Maka dia marah. Kamu tuh bodoh. Itu namanya kebodohan. Sekarang saya sedang menghadap kepada kamu sudah ada pada makhluk. Sekarang saya sedang ibadah. Lalu ada siapa? Allah. Susah pada ulama makhluk. Itu merosot derajatnya. Maka orang tadi mengatakan, Syekh, anak muda, taatlah. Wih, soal aja, sekali ini aja. Kamu akan merasakan suatu perkara yang tidak akan kamu rasakan sebelumnya. Maka betul, soalkan saya Abu Yazid itu pakai perhiasan, pakai serban di atas itu. Sedang berdiri, Allah, 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 Masya Allah. Maka perawat yang antar tadi bilang, Syekh Abu Yazid, ini ada orang pengen sowan dengan engkau. Allah, Allah, Allah. Syekh, ada orang mau sowan dengan engkau. Ya, siapa? Ini loh. Maka orang tadi bilang, nah udah, itu Syekh Abu Yazid, kamu sowan pada dia. Ini hanya dipandang dia. Ketika dipandang, tak sekali mandang langsung wafat. Maka orang tadi bingung, Syekh Abu Yazid, ini orang istimewa. Saya datangkan ke sini untuk sowan kepada engkau atau bunuh kok, Syekh. Maka saya mengatakan, enggak, saya bunuh. Dia itu orang baik. Ketika dia melihat saya, Allah tingkatkan imannya sampai bisa melihat surga neraka. Kaget dia, jempol jantungnya gak kuat. Allah. Jadi ada termasuk perkara yang luar biasa ini adalah amalan yang dahsyat, itu amalan jumpa dengan para ulama. Tapi jumpanya bukan jumpa dengan pandangan sengit, bukan. Jumpa dengan pandangan cinta dan pandangan ridho. Maka Nabi mengatakan, man nadhara ila al-alim nadratan fa fariha biha ja'alallahu min tilka nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang orang alim sekali pandangan saja, fa fariha biha, kemudian dia gembira memandang apa ini ulama dakwah sesat. Ja'alallahu min tilka nadrah, sebab pahala sejak pandangan tadi Allah ciptakan untuk dia satu malaikat, yang malaikat tadi akan mintakan ampun untuk dia sampai hari kiamat. Masya Allah. Sekali melihat tuh satu malaikat, kalau dia 1 jam berapa ribu malaikat? Kalau kita setiap hari berapa juta malaikat? Masya Allah. Maka orang yang akan syukur, betul-betul syukur nanti di akhirat ini siapa? Orang yang dekat dengan para ulama, karena dia melihat tiba-tiba catatan amalnya, dosanya diampuni oleh Allah semua. Dia yakin, ya Allah, begitu banyak dosa saya, kenapa menghapus semua? Saya belum pernah tobat, bahkan ya Allah, saya lupa terlalu banyak dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, kepala sekali banyak. Maka Allah berfirman, karena kamu sering melihat para ulama, Allah saya ciptakan untuk dirimu itu ada 1 juta malaikat yang gak pernah berdosa, doakan ampun untuk kamu. Maka Masya Allah, musahabatul rijali zawil wafai na'imul khuldi fi daril fanai. Berdekatan dengan para ulama ini adalah kenikmatan surga yang sudah bisa kita cicipi ketika di dunia. Maka kalau orang itu dekat dengan para ulama, tandanya dia insya Allah ahli penduduk surga. Karena dia cocok dengan penduduk surga.
Kalau menurut para ulama lain itu dicurigai ahli surga atau tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i fil akhirah." Barang siapa yang sukanya duduk dengan para ulama, maka seakan-akan dia duduk bersama saya ketika di dunia. Kalau orang sudah duduk dengan saya di dunia, saya janji nanti di akhirat akan saya dudukkan di samping saya di surga itu. Masya Allah. Ini hadis ini perintah Nabi. Ini bukan arahan, bukan. Ini perintah Rasulullah. Arahan dari Nabi dan Rasul. Kalau orang menentang arahan ini, tapi menentang Nabi dan Rasulullah. Ini bukan arahan musyawarah. Mana ini? Arahan musyawarah pondok mana, bukan. Ini bukan arahan musyawarah. Ini arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berani menentang? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak pernah suka. Bahkan ada yang katakan, Nabi mengatakan, "Man safaha 'aliman faka'annama safahani." Barang siapa yang musafah dengan ulama, dia seperti musafah dengan saya. Dengan satu hadis, "Man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhala jannah." Orang yang pernah musafah kepada saya jamin akan saya tuntut dia masuk surga Firdaus. Jadi sekarang masa corona ini gimana ya? Jadi tangkap apa polisi kan? Maka setan laknatullah alaihi itu dia ini paling takut kalau ada orang dekat-dekat dengan ulama. Khawatir dia ini, bahaya ini. Duduk seperti duduk dengan Nabi, musafah seperti musafah dengan Nabi. Melihat saja diampuni dosanya. Bahkan melihat saja dan satu hadis, la barakallahu ada khairun min ibadatis sanah qiyamiha wa siyamiha. Sekali lihat pahalanya dibaca setahun. Tetap sedih. Maka setan itu setiap hari dia musyawarah bagaimana umat Islam ini jangan sampai dekat-dekat dengan ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Al-Imam Ghazali belum menceritakan satu hadis yang antik sekali menurut saya. Di akhirat itu ada orang catatan amalnya itu cuma semua, sholatnya kurang, dakwahnya kurang, ibadahnya kurang, semua kurang. Masya Allah. Maka malaikat itu gemes dengan dia. Ini orang hidup 70 tahun tidak ada baik-baiknya. Langsung dia apa? Diratik, seret ke neraka. Maka Allah berfirman, "Ajri ibadi, wahai para malaikat, kamu susul dia." Disusul apa ya Allah? Tanya kepada dia, pernahkah dia duduk satu majlis dengan ulama? Hanya dia. Kalau dia duduk satu majlis, pasti pernah musafahah, pasti pernah melihat, akan saya kasih pahala bagi dia. Maka datangnya orang lain, "Tuan, selama 70 tahun kau di dunia, pernah dan kamu duduk di majelis-majelisnya ulama?" Ya Allah, pernah. Saya anti ya majelis ulama itu anti. Oh begitu? Iya. Maka balik lagi, ya Allah, itu ahli neraka asli pakai sop ya Allah. Duduk di majelis apa dia tak mau, alergi katanya. Maka Allah berfirman, "Ajri ibadi, kamu susul lagi, tanya lagi, tanya apa lagi ya Allah?" Apakah dia selama kehidupannya pernah cinta dengan ulama sekali aja? Karena dalam satu hadis ada jaminan innaka ma'amman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kalau dia mencinta orang-orang saleh, tidak ada orang alim, akan ke surga. Dia datang, tanya lagi, "Tuan, kamu di dunia pernah kamu cinta dengan ulama?" Lama sampai 2 hari. Per hari ada 100 sampai 1000 tahun. Menurut ulama nggak pernah ya. Gimana cinta? Kenal aja enggak kok cinta. Maka dia balik lagi, ya Allah, ternyata dia lebih parah lagi. Duduk nggak pernah cinta, nggak pernah.
Maka Allah masih sayang dengan dia. Adri ibadi, justru hamba saya tanya lagi kepada dia, apa lagi Allah? Kamu tanya, Allahu sadiqan yuhibbu aliman. Apakah dia ini punya teman haramah yang temannya tadi cinta dengan ulama? Maka ditanya, wah ini sudah terakhir ini lah. Apakah kamu punya kawan yang kamu cinta dengan ulama? Yang merenung, ada kayaknya. Oh ada satu orang, ada. Pernah ketemu sekali, dah kenalan dikit. Dia cuma minta dengan ulama ini. Maka Allah berfirman, ghafartu lahu lidhalika, semua dosanya saya ampuni karena dia punya teman yang temannya tadi cinta dengan ulama. Maka rugi apa enggak? Masya Allah, rugi. Ini hadis semua ini. Bukan Bukhari, ada hadis Bukhari, ada Bukhari. Bukhari itu apa? Hadis buatan karbon sendiri. Karbon itu sering ada hadis namanya hadis Bukhari. Muarang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka amalan-amalannya kita kerjakan ini. Maka dalam satu Imam Ghazali mengatakan, "Maida'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbal ulama fa huwa kadzdzab." Orang yang mengatakan cinta Nabi, kalau enggak mencintai pewaris Nabi, dia ini adalah pembohong besar. Kalau pembohong tempatnya di neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang itu menghubungkan diri dengan Nabi akan semakin mulia. Yang melihat mulia, pembawa ilmunya saja mulia. Maka bagaimana kita hubungan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, umat Islam sekarang di mana-mana kalah, di mana-mana dipermalukan, di mana-mana terinjak-injak. Kenapa? Salahuddin Al-Ayyubi itu beliau istikharah, umat Islam itu kalah karena mereka sekarang sudah tidak mengenal lagi dengan panglimanya, dengan Nabi. Sekarang banyak orang kita tanya, istri Nabi ada berapa? Kamu lupa. Putri Nabi ada berapa? Nggak tahu. Sebutkan namanya, apalagi itu. Maka umat Islam itu semakin tidak nyambung dengan Nabi, maka kemuliaannya semakin rendah. Maka saudara ini bisa gerakan besar. Gerakannya apa? Semua umat Islam wajib baca sirah Nabi. Di rumahnya baca sirah Nabi, anak-anaknya, orang tuanya baca semua, sampai cinta semua dengan Nabi. Ketika mereka sudah cinta, direkod diajak perang, tidak sampai berapa bulan saja semua musuhnya sudah tumbang. Jadi power kita sekarang itu hilang itu bukan karena kita kurang powernya, bukan, itu juga sedikit. Tapi yang paling banyak kita sedikit kabelnya sudah gak nyambung dengan Nabi. Kalau kabelnya nyambung dengan Nabi, Masya Allah, terus Rasulullah itu akan datang di mana-mana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat itu paham, siapa yang paling cinta dengan Nabi, dialah yang paling mulia. Yang paling nyambung dengan Nabi, dialah paling mulia. Para sahabat itu paham semua. Masya Allah, sampai Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala, ini orang yang paling cinta dengan Nabi, kanan-kanannya Nabi. Hari-hari sama-sama dengan Nabi. Nanti bagi ngasih tahu Nabi, ya Rasulullah SAW, masuk waktunya sholat, dia bilang azan, sehingga Bilal azan. Kalau sahabat, sehingga Bilal bagian kirosahnya Nabi. Di mana-mana siapkan perbekalannya Nabi, orang yang paling akrab dengan Nabi. Lalu ketika Rasulullah SAW meninggal, Sayyidina Bilal itu gak kuat tinggal di Madinah. Lihat satu gang, dulu Nabi di sini dengan saya. Lihat rumah itu ingat Nabi, lihat itu ingat Nabi. Semua Madinah itu berisi 1001 cerita bersama dengan Nabi. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, izinkan saya untuk hijrah. Saya tak kuat tinggal di Madinah, tak kuat. Bukan saya tak mau juga dengan Nabi, tak kuat.
Ini tembok-tembok ini semua kenangan saya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimbarnya, tanah ini semua kenangan saya. Siapa yang kuat ditinggal dengan kuat? Maka Sayyidina Bilal hijrah ke Syam kenapa? Hijrah ke Syam. Maka suatu ketika, beberapa bulan nangis jam 1 malam, nangis sampai gerut-gerut, terisak-isak itu. Maka istrinya tanya, wahai suamiku, ya Sayyidi, ma yukim. Wahai suamiku, kenapa kamu nangis itu? Kenapa wahai suamiku? Maka dia mengatakan, ra'aitu habibi fil barihah. Tadi malam saya berjumpa dengan kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu saya, tiba-tiba Nabi mengatakan kepada saya, ma hadzal jafa'u ya Bilal, ala ana antazurana, ma hadzal jafa'u ya Bilal. Wahai Bilal, hati itu keras kenapa wahai Bilal? Ala ana laka antazurana. Apa kamu tuh gak takut dengan saya, dengan jemput saya di Madinah? Kamu kok bisa tinggal di sini? Kamu kok bisa tenang di sini dan jemput saya itu bagaimana? Wahai Bilal, Masya Allah. Orang itu kalau gak aneh dengan Nabi itu sudah merepek. Maka Imam Malik itu dengan nama Nabi saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tubuhnya itu berubah dari merah menjadi hitam. Maka orang mengatakan wahai Imam Malik, wahai Imam Malik, kenapa kamu setiap dengar nama Nabi tubuhmu gemetar, tanganmu, kulitmu jadi merah itu kenapa? Keringetan itu kenapa? Maka Imam Malik mengatakan, lau ra'aitum ma ra'aitu lama angkartum ma tarawni. Kalau kamu pernah melihat apa yang saya lihat, tentu kamu tidak akan ingkar, tidak akan merasa aneh dengan perbuatan saya. Saya itu punya guru, namanya Muhammad bin Qadir. Itu kalau setiap dengar nama Nabi langsung nangis sampai temannya kasihan semua dengan dia. Sampai ada lagi Jabir bin Muhammad, itu kalau dengar nama Nabi baru kebut Nabi langsung tersentak itu lehernya, gak bisa ngomong. Sampai wafat dia hanya bisa menyampaikan satu hadis. Karena setiap nyebut nama Allah Rasulullah SAW langsung berhenti terus-terusan. Maka Sayyidina Bilal dikatakan, ma hadzal jafa'u ya Bilal, hati itu keras kenapa wahai Bilal? Apa kamu itu hendak ingin jumpa dengan saya wahai Bilal? Pagi itu langsung ambil Sayyidina Bilal perbekalannya berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Bilal, saya melihat kamu ingat Nabi. Karena hari-hari kamu bersama dengan Nabi. Coba hala azan karena kama kunta tu'adzina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Bilal, kamu sekarang tu'adzan, azan kamu segarkan kami, ingatkan kami dengan suasana zaman Nabi lagi wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya siap azan, tapi tidak di Madinah. Kalau saya azan dulu di Madinah, saya siap. Karena setiap saya azan, la ilallah, Allahu Akbar, sallallahu la ilaha illallah, saya turun dari mimbar, Nabi keluar dari rumahnya. Sekarang kalau saya azan, yang keluar dari rumahnya siapa? Saya kuat. Nanti kalau saya sudah mengatakan la ilaha illallah, tiba-tiba dari pintu rumah Nabi ada yang keluar, saya kuat. Dulu itu setiap saya dari Allah ada yang keluar yang sangat tampak langsung hai imam. Maka saya tidak paham, saya paham, lalu paham, saya paham. Kalau kamu ada yang saya berhak buat dengarkannya wahai. Karena kalau kamu ada yang imam nanti jelas Nabi yang sangat merdu suaranya, yang sangat sayang dengan umatnya, yang hari-hari menangisi umatnya. Maka Sayyidina Bilal jalan lagi berjumpa dengan Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar mengatakan kata-kata yang sama, wahai Bilal, kalau kamu tidak keberatan, wahai Bilal, ingatkan kami dengan zaman Nabi kamu naik ke mimbar sana azan, wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, kalau saya azan, apa kamu kuat dengannya? Kalau saya azan, apa kamu kuat dengannya? Pasti anaknya akan nangis semua. Betul, nggak akan kuat dengan ada kamu ini. Ketika beliau jalan, tiba-tiba berjumpa dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Nabi yang pertama, yang mana wajahnya itu mirip dengan Nabi. Sayyidina Hasan pun besar sampai wajahnya mirip Nabi, Sayyidina Hasan pun besar sampai kakinya mirip Nabi. Kalau mereka berjalan seperti melihat Rasulullah SAW berjalan. Maka Sayyidina Hasan Husain masih kecil-kecil itu datang merangkul Sayyidina Bilal. Ketika merangkul, jadi tercium itu aroma wangi mirip dengan aroma wanginya kulitnya Rasulullah SAW. Maka orang tadi mengatakan, wahai Bilal, kamu cinta nggak dengan saya? Cinta, saya cinta. Ada ya. Maka Sayyidina Bilal tidak mampu lagi menolak lagi. Maka Sayyidina Bilal langsung naik di tempat yang dulu dia azan ketika zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Sayyidina Bilal mulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya tersebar ke seluruh pelosok Madinah, Rajadil Madinah. Maka Madinah itu getar, semua orang kaget. Alhamdulillah Rasulullah SAW. Nabi bangun lagi dari kuburnya. Nabi bangun lagi, dia datang lagi, mau azan lagi. Maka Sayyidina Bilal teruskan, Asyhadu an la ilaha illallah. Maka Madinah itu goncang, nangis, banjir air mata. Tidak pernah Madinah itu tangisan yang lebih dahsyat setelah wafatnya Nabi, melebihi ketika mendengar azannya Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Sayyidina Bilal melanjutkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seakan-akan Nabi mendengar langsung. Ketika Sayyidina Bilal mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tampaklah wajah Nabi teriang-iang itu, teriang-iang masa lalunya bersama Nabi, berjuang dengan Nabi, diurus-urus kepalanya oleh Nabi, dinasihati Nabi, berjuang bareng Nabi, salaman dengan Nabi, di Uhud mereka berkorban untuk Nabi sehingga tubuhnya hancur. Maka Sayyidina Bilal gak kuat nyebut nama Nabi, itu langsung berhenti itu nafasnya, berhenti suaranya. Amma dalil ila zakarta Muhammadan sadumul asyikin tasilu. Orang itu kalau memang betul-betul cinta dengan Nabi, ketika dia menyebut nama Nabi sadumul asyikin tasilu, maka air matanya orang-orang yang cinta dengan Nabi tidak akan bisa dibendung untuk nangis karena ingin jumpa dengan kekasihnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah para sahabat. Para sahabat itu paham bagaimana mahalnya cinta dengan Nabi. Maka majelis kita ini, bagaimana majelis menjadi majelis yang paling berharga, majelis yang menggembirakan Nabi, bukan hanya majelis biasa. Masya Allah, dulu guru kita almarhum Haji Zairul Taifur Abdillah, ketika dalam acara besar tiba-tiba beliau nangis. Beliau mengatakan, hari ini semua orang gembira, semua dai-dainya gembira, semua pendengarnya gembira, tapi kekasih saya sedang sedih di Madinah, tapi tidak ada yang peduli. Nabi itu melihat keadaan tempatnya, dilihat semua dengan begitu detailnya. Oleh itu amal umat, amal umat itu dilaporkan dengan Nabi satu persatu. Sekarang orang-orang itu Masya Allah dengar hadis Nabi tidak tertarik lagi. Dengar nama Nabi itu dimasukkan di telinga kanan, dikeluarkan di telinga kiri.
Orang-orang sekarang itu, masya Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, akhirat itu gak tertarik lagi. Kalau mendengarkan bagaimana tawaran-tawaran dunia itu semangat, gimana perasaan Nabi di Madinah. Orang-orang sekarang itu banyak itu memojokkan yang namanya para habaib, memojokkan itu huduriyah Nabi. Kalau kita anak kita dimarahin orang, gimana perasaan ayahnya? Sekarang Habib dicaci maki, Habib dipojokkan. Gimana kira-kira Rasulullah SAW di kuburnya sana? Sekarang itu pasien banyak yang kosong, pasiennya besar, tapi stoknya hanya separuh stok. Bahkan hanya 2 orang, bahkan banyaknya gak ada 5 waktu. Gimana perasaan Rasulullah SAW di Madinah? Nabi meninggalkan pewaris yaitu para ulama yang menyebarkan ilmu agama. Tapi orang sekarang mau kasih ilmu malah gak mau malah menghati dengan ulama. Gimana perasaan Nabi di kubur sana? Nah, kalau kita itu cinta dengan Nabi, bukan hanya cinta, gimana kita bisa menggembirakan Nabi di sana? Cara gembirakan Nabi itu gimana? Kita cinta Nabi, cinta zuriyah Nabi, teruskan perjuangan Nabi, dan kita cintai para ulama, kita tanya ilmu agama kepada mereka. Kalau orang itu gak dekat dengan para ulama, gak dekat dengan pewaris Nabi, sepertinya dia amal agama, sepertinya dia mendekat kepada Allah, padahal dia menjauh kepada Allah, mendekat kepada neraka. Maka majlis kita yang mulia ini bagaimana menjadi majlis taskil ketika maulid, sehingga tampak dari Madinah menjadi aset kita yang semua. Siap? Ayo, Tom, yang siap 4 bulan beri kita namanya. Boleh siapa? Boleh coba Pak kita ceritakan kita kami semua. Boleh Pak yang lihat ayo Pak 4 bulan. وأنت تهدينا وأنت تكرمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa mata kami ya Allah, ampunilah dosa tangan kami ya Allah, ampunilah dosa hati kami ya Allah, ampunilah dosa mulut kami ya Allah, ampunilah dosa telinga kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, anak dan istri kami ya Allah, umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami ya Allah untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Hidup kami yang sekali ini ya Allah, jangan sampai menjadi hidup yang tidak ada faedahnya ya Allah. Jadikanlah hidup kami yang sekali ini ya Allah hidup yang barokah, yang menjadi asal hidayah, asal orang-orang menjadi hafid Al-Quran, asal orang-orang mengamalkan agama, asal bersih-bersih penuh kembali ya Allah, sehingga menggembirakan Nabi ya Allah, menggembirakan ulama-ulama ya Allah. Ya Allah, jangan kau buang kami dari agama-Mu ya Allah, jangan kau buang dari agama Allah, gunakan kami ke agama ya Allah. Walaupun diri kami lemah, walaupun ilmu kami lemah ya Allah, gunakan kami ya Allah untuk berkhidmat kepada para ulama ya Allah. Ya Allah, jadikanlah langkah-langkah kami langkah yang selaras dengan mereka ya Allah, bukan langkah-langkah yang bertentangan dengan mereka ya Allah. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Jadikanlah kami ya Allah seperti kamu Madinah al-Munawwarah, laki-lakinya seperti laki-lakinya sahabat ya Allah, perempuannya seperti perempuannya sahabiah ya Allah, menyebarkan agama seluruh pelosok negeri ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh semua ya Allah, salehah ya Allah, alimah ya Allah, anak-anak yang menyukai kubur kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kepada kami banyak yang taat, bukan banyak yang maksiat ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Beri anugerah ya Allah tanpa hisab, tanpa adab, masuk surga bersama para nabi-Mu, para kasih muslimin, surga saleh yang ada tanpa hisab dan adab.
إنك على كل شيء قدير والإجابة الجدير. إنك المجلس kami ya Allah yang berkah ya Allah. Wajib pahala ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.